Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk perkuliahan fisika inti ya. Nah, di video untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video minggu lalu atau video sebelumnya, yaitu mengenai radioaktivitas. Nah, setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai radiasi alfa ya, beta dan juga gamma ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aktivitas ya, tetapan peluruhan, aktivitas peluruhan sampai ke waktu paruh ya. Jadi ya salah satu sifat unik gitu dari inti atom itu adalah kemampuannya untuk bertransformasi gitu ya, atau berubah gitu secara spontan dari satu inti dengan nilai Z dan N tertentu ke inti lain dengan nilai Z dan N yang berbeda gitu ya. Nah, jenis-jenis dari radiasi inti sendiri itu sudah dibahas di minggu lalu, yaitu adanya sinar alfa gitu ya. Ada sinar alfa, ada juga sinar beta, dan juga dia bisa berupa sinar gamma. Di mana sinar beta ini eh, bisa apa? Bisa berupa elektron gitu, maupun positron atau elektron yang bermuatan positif gitu, maupun penangkapan elektron gitu ya. Nah, kali ini oke. Nah, partikel-partikel alfa itu adalah atom helium yang terionisasi rangkap ya, yaitu atom-atom helium tanpa kedua elektron. Jadi, suatu partikel alfa itu bermuatan dua kali dari muatan inti atom hidrogen gitu ya. Jadi, muatannya dua kali lipat dari muatan inti atom hidrogen. Nah, sedangkan yang namanya sinar-sinar beta itu terdiri dari elektron-elektron biasa dengan massa sama dengan massa yang dimiliki oleh proton gitu. Jadi elektron itu apa? Bukan massa ya, tapi muatan ya. Yang muatan yang sama dengan proton, tapi dia tandanya negatif ya. Tandanya negatif. Jadi partikel beta itu membawa suatu muatan negatif ya. Masanya itu justru jauh lebih kecil daripada proton, maksudnya begitu ya. Dia jauh lebih kecil daripada proton, masanya, sedangkan muatannya sama ya. Muatannya sama, tapi dia berbeda tanda. Kalau proton itu bermuatan positif, elektron itu bermuatan negatif, yaitu min 1,6 kali 10 pangkat min 9 ya. Nah, sedangkan sinar-sinar gamma adalah gelombang-gelombang eh, elektromagnetik ya. Sinar-sinar gamma itu adalah gelombang-gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi lebih tinggi dari sinar X ya. Dari sinar X, dan dia itu tidak memiliki muatan listrik ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peluruhan ya. Jika peluang untuk meluruh itu disebut dengan tetapan peluruhan ya, yaitu lambangnya adalah lambda ya, lambda. Maka aktivitas bahan A gitu bergantung pada banyaknya inti radioaktif dalam bahan, yaitu N, dan juga yang tadi tetapan peluruhannya gitu. Jadi aktivitas bahan itu bergantung pada N dan lambda. Sehingga secara matematis kita bisa tulis bahwa lambda itu adalah atau tetapan peluruhan itu adalah banyaknya aktivitas per eh, banyaknya inti gitu, atau banyaknya jumlah nukleon atau N gitu ya, A per N, atau bisa kita tulis A itu sama dengan lambda dikali N ya. Nah, laju peluruhan radioaktif itu disebut dengan aktivitas ya. Jadi A itu sama dengan eh, tadi ya, A itu adalah laju peluruhan radioaktif ya, yaitu laju berkurangnya inti setiap waktu ya. Jadi kita tulis di sini min. Kenapa min? Karena dia adalah laju pengurangan inti ya, laju pengurangan jumlah nukleon pada inti. Jadi A sama dengan min dN dt gitu ya, terhadap waktu. Nah, aktivitas peluruhan ini kan tadi sebanding dengan banyaknya inti N dan juga tetapan peluruhan atau lambda. Tadi kan sudah disebut ya bahwa A itu sama dengan lambda dikali N. Jadi, lambda dikali N ini sama dengan yang ini dong. Min dN dt ya. Min dN dt itu sama dengan lambda kali N ya. Min dN dt sama dengan lambda kali N. Kalau tandanya minnya bisa kita pindah ya ke sana.
Jadi dn dt itu sama dengan min lambda n gitu ya. Atau bisa kita tukar antara dt dengan n jadi dn, atau kita perbesar aja ya kali. Nah, atau dn per n ya. N ini kan bisa dikebawahin, sedangkan dt-nya kita pindah dia ke atas. Jadi dn per n itu sama dengan min lambda dikali dt gitu ya. Nah, kalau kedua ruas ini diintegralkan ya. Kalau kedua ruas itu tadi diintegralkan, maka integral dn per n, ini salah ya, ini bukan dn per dn, tapi dn per n. Integral dari dn per n itu sama dengan min lambda integral dt gitu ya. Integral dari 1 per n terhadap dn tentu saja adalah ln n ya. Dengan batas-batas jumlah apa? Inti awalnya adalah n0, sedangkan jumlah inti akhirnya adalah n gitu ya. Jadi ln n dengan batas-batas n0 hingga n, sedangkan ini min lambda kan berarti konstanta ya, dia keluar dari integral, yang tersisa adalah t-nya. dt-nya gitu. dt diintegralkan jadi t dengan batas-batas, yaitu dari waktu sama dengan 0 hingga waktu sama dengan t gitu ya. Nah, ini kalau kita masukkan batas-batasnya, ln n kita masukkan n dan n0 jadi ln n dikurangi ln n0 ya. Sedangkan t kalau kita masukkan batas-batasnya jadi ya t dikurang ketika waktunya sama dengan 0 ya 0 gitu ya. Jadi t kurang 0. Jadi bisa kita tulis kan gini, ln n min ln n0 itu bisa kita tulis ln n per n0 gitu ya. Logaritma natural n per n0. Itu sama dengan ini min lambda kali t kurang 0 ya, t aja gitu ya, jadi min lambda t. Jadi min lambda t. Nah, karena ln n per n0 itu sama dengan min lambda t, berarti n per n0 itu sama dengan bilangan natural ya, e pangkat min lambda t gitu ya. Jadi kalau ln x itu sama, atau gimana ya? Kalau ln p itu sama dengan x, maka p itu sama dengan e pangkat x gitu ya. Jadi kalau ln n per n0 itu sama dengan min lambda t, maka n per n0 itu sendiri adalah e pangkat min lambda t ya. Nah, kalau kita pindah ruas n0-nya ke atas ya, atau ke kanan gitu ya. Jadi kan dia jadi perkalian tuh kalau ke kanan. Jadi n sama dengan n0 kali e pangkat min lambda t gitu ya. Jadi ini adalah persamaan untuk menentukan banyaknya atau apa? Ya, banyaknya jumlah inti ya setiap waktu t gitu. Dengan n0 ini adalah jumlah inti awal, n ini adalah jumlah inti akhir, dan lambda ini adalah konstanta peluruhan ya, atau tetapan peluruhan. Nah, jumlah inti atom untuk meluruh setiap saat atau n gitu ya, itu bergantung pada jumlah sampel mula-mula ya, jumlah inti mula-mula ya, atau n0 gitu. Nah, kemudian bergantung pada selang waktu t dan juga tetapan peluruhan yaitu lambda ya. Tadi sudah kita dapat bahwa besarnya itu adalah n sama dengan n0 kali e pangkat min lambda t ya. Nah, aktivitas peluruhan tadi sudah dibahas juga di awal, itu kan sebanding dengan nilai n. Artinya ketika nilai n-nya berubah, nilai a-nya juga berubah ya. Nilai n-nya berubah, nilai a-nya berubah karena a itu sama dengan lambda kali n ya. Antara a dengan n itu dia berbanding lurus. Ketika n-nya berubah maka a berubah. Karena n ini nilainya segini, n sama dengan n0 e lambda min lambda t, maka a juga bakal segitu ya. Hubungan antara a dengan a0 yaitu a sama dengan a0 kali e pangkat min lambda t ya. Ya itu tadi karena n sama a itu adalah sebanding gitu ya, sebanding. Dia berbanding lurus. Nah, jadi ternyata banyaknya inti induk dalam suatu sampel itu kan berkurang secara eksponensial terhadap waktu. Nah, begitu juga dengan aktivitasnya. Jadi, ketika jumlah inti itu berkurang, aktivitas peluruhan juga berkurang ya. Jadi kalau kita buat dalam sebuah grafik, grafiknya itu adalah berkurang ya, berkurang secara eksponensial. Jadi ini adalah grafik yang menunjukkan jumlah inti setiap waktu. Kalau awalnya segini, maka dalam waktu tertentu dia berkurang secara eksponensial.
Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai waktu paruh ya. Jadi, yang namanya waktu paruh itu didefinisikan sebagai periode waktu gitu ya, di mana jumlah inti atom induk yang bersifat radioaktif itu tinggal separuh ya dari jumlah semula gitu ya. Jadi misalkan awalnya 1000 gitu. Awalnya inti atom itu memiliki 1000 nukleon gitu. Eh, Kemudian dalam waktu 1 jam yang tadinya 1000 itu tinggal 500. Nah, artinya waktu paruh dari inti tersebut adalah 1 jam gitu. Jadi dalam 1 jam dia dari 1000 menjadi setengahnya gitu. Setengah dari 1000 berarti 500 gitu. Nah, itu namanya adalah waktu paruh. Jadi waktu paruh itu waktu di mana jumlah inti itu tinggal menjadi setengahnya ya. Nah, bagaimana perhitungan untuk waktu paruh? Ya tinggal kita masukkan ya ke persamaan yang tadi bahwa N itu kan sama dengan N0 kali E pangkat min lambda T min lambda T gitu ya. Nah, T-nya itu adalah T waktu paruh misalkan gitu. Maka pada waktu T waktu paruh N-nya itu bakal tinggal setengahnya dari N0 ya. Jadi ini N ini kita ganti dengan setengah N0. Jadi setengah N0 sama dengan N0 kali E pangkat min lambda T setengah gitu ya. Nah, ini kan kedua ruas ada N0-nya bisa kita hilangkan. Jadi setengah itu sama dengan E pangkat min lambda T setengah. Nah, setengah sendiri itu kan bisa kita tulis berlainan cara ya. Bisa kita tulis sebagai 2 pangkat min 1 ya. Ya, jadi kan setengah itu kan 1/2 itu bisa kita tulis sebagai 2 pangkat min 1. Jadi 2 pangkat min 1 itu sama dengan E pangkat min lambda T setengah. Nah, artinya ln E pangkat min lambda T setengah itu sama dengan ln 2 pangkat min 1 ya. Nah, artinya karena ln E min lambda T setengah ini sama dengan ln pangkat 2 pangkat min 1 ya. Ini kan min satunya bisa kita tukar ke depan jadi min ln 2 gitu ya. Jadi min ln 2 sedangkan ln E pangkat X kan sama dengan X ya. Jadi bisa kita tulis, nah gini, ln E pangkat sekian itu sama dengan sekian gitu. Ya, itu sama dengan, jadi ln E pangkat min lambda T setengah itu sama dengan min lambda T setengah gitu. Sama dengan ln pangkat 2 pangkat min satunya bisa ke depan jadi min ln 2. Nah ini, atau bisa kita tulis min 0,693 ya. Karena ini ada min, minnya bisa kita hilangkan, sehingga yang tersisa tinggal lambda T setengah itu adalah 0,693. Nah, jadi T setengah itu bisa dihitung dengan 0,693 dibagi dengan lambda ya, atau ln 2 dibagi dengan lambda. Ini adalah waktu paruh. Jadi waktu paruh suatu inti itu bergantung pada tetapan peluruhan dari inti tersebut gitu ya. Nah, kalau ini digambar dalam sebuah grafik ya, grafiknya kan tadi sudah disebut bahwa grafiknya itu akan berkurang ya secara eksponensial. Nah, jadi gini, kalau kita memiliki sejumlah inti, jumlahnya adalah N0 gitu ya, maka dalam waktu paruhnya, ya T setengah, jumlah N0 itu bakal tinggal setengahnya, setengah N0. Nah, dalam waktu paruh berikutnya, ya atau 2 kali T setengah itu tinggal seperempatnya gitu. Jadi satu waktu paruh lagi itu tinggal 1/8-nya. Satu waktu paruh lagi itu tinggal 1/16-nya. Jadi gitu ya. Setiap satu kali waktu paruh jumlah inti itu tinggal setengah dari semula gitu. Nah, mungkin kita akan bahas salah satu contoh soal ya supaya dapat memberikan gambaran bagaimana perhitungan waktu paruh ini ya. Nah, pada saat T-nya itu sama dengan perkalian ya, perkalian dari waktu paruh, misalkan 1 kali waktu paruh, 2 kali waktu paruh dengan N ini adalah bilangan bulat ya, maka N itu sama dengan setengah pangkat N dari N0 ya. Atau aktivitasnya juga begitu, karena A dan dengan N ini kan berbanding lurus ya. Jadi A-nya itu setengah pangkat N dari A0 ya. Dengan T ini maksudnya adalah kelipatan dari waktu paruh ya. Atau bisa kita tulis N itu sama dengan T per waktu paruh gitu. Jadi kalau kita, ya ini ya, kalau kita gambar dalam grafik ya,
misalkan tadinya adalah n-nya sama dengan 6 gitu ya. N0-nya itu sama dengan 6. Maka dalam waktu 2 second, kita katakanlah ini second gitu ya, dalam waktu 2 second, yang tadinya jumlah intinya 6 itu tinggal 3 ya. Maka dalam 2 second berikutnya, yaitu di detik keempat, maka yang tadinya 3 itu tinggal menjadi 1,5 ya. Yang tadinya 3 itu menjadi 1,5. Artinya waktu paruh dari inti ini adalah 2 detik. Setiap 2 detik dia tinggal menjadi setengahnya. 2 detik kemudian di detik ke-6 itu jumlah intinya tinggal menjadi 7,5. Apa? Bukan 7,5, 0,75 dan seterusnya gitu ya. Itu gambaran mengenai bagaimana waktu paruh ya. Jadi ini ya untuk menghitung jumlah inti setelah dalam waktu tertentu ya dengan n sama dengan kelipatan dari waktu paruh gitu ya. Waktu apa? 1 kali waktu paruh, 2 kali waktu paruh, 3 kali waktu paruh. Perhitungannya seperti ini. Ya, mari kita bahas salah satu contoh ya. Katakanlah sejumlah 25 gram zat radioaktif ya disimpan selama 60 tahun. Nah, jika waktu paruh zat tersebut adalah 20 tahun, tentukan massa zat radioaktif yang tersisa gitu. Tentukan massa zat radioaktif yang tersisa setelah 60 tahun ya. Berarti setelah 60 tahun, dia massa zat radioaktif yang tersisanya berapa. Nah, itu bisa kita hitung tuh. Berapa kali waktu paruh tuh 60 tahun itu. Yaitu, ya tinggal dibagi ya. Waktu paruhnya adalah 20, sedangkan waktu yang ditanyakan adalah 60. Jadi, T per T setengah atau waktu dibagi dengan waktu paruh. Waktunya yang ditanyakan adalah 60, sedangkan waktu paruhnya adalah 20, berarti 3 ya. Artinya 60 tahun itu adalah 3 kali waktu paruh ya. Nah, sekarang jumlah intinya ya tinggal kita masukkan n sama dengan setengah pangkat n kali dari n0 gitu ya. Sebenarnya ini n menyatakan jumlah nukleon ya, tapi karena dia pasti sebanding dengan massa, jadi bisa kita gunakan di persamaan ini. Jadi kita masukkan setengah pangkat, nah n-nya tadi 3 ya, karena 60 tahun ini 3 kali lipat dari waktu paruh. Jadi kita masukkan ininya 3 kali dengan massa awalnya adalah 25 gram. Jadi setengah pangkat 3, jadi 1 per 2 pangkat 3 kali 25 gram. 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya, jadi 1 per 8 kali 25 gram. Jadi 25 dibagi 8 itu hasilnya adalah 3,125. Nah, ini sebenarnya pengerjaan soal begini bisa juga kita dengan menggunakan logika ya. Dengan menggunakan logika. Jadi gini, ada suatu zat nih, masanya adalah 25 gram. Nah, pertanyaannya setelah 60 tahun, kalau waktu paruhnya adalah 20 tahun, setelah 60 tahun dia tinggal berapa gram? Ya tinggal dibagi 2, bagi 2, bagi 2 aja gitu. Jadi kan pada tahun ke-0, itu dia 25 gram ya. Pas pertama kali dia disimpan 25 gram. Nah, 20 tahun kemudian, itu kan waktu paruhnya 20 tahun. Artinya 20 tahun kemudian dia tinggal menjadi setengahnya. Ya, artinya 40 tahun kemudian atau 20 tahun berikutnya gitu ya. Itu tinggal setengahnya dari 12,5 yaitu 6,25. Artinya 20 tahun berikutnya lagi ya tinggal setengahnya dari 6,25 yaitu 3,125. Jadi menggunakan logika juga bisa ya. Menggunakan logika juga bisa karena waktu paruhnya adalah 20 tahun. Jadi setiap 20 tahun kita bagi 2 aja. 20 tahun menjadi 12,5, 20 tahun kemudian 6,25, 20 tahun kemudian berarti 3,125. Nah, mari kita bahas contoh berikutnya ya. Jadi setelah 10 tahun keaktifan suatu unsur itu meluruh ya. Nah, dengan keaktifan awal 2400 dps. Awalnya itu setelah 10 tahun meluruh menjadi 300 dps ya. Waktu paruh zat radioaktif tersebut berapa ya? Jadi A sama dengan, karena kita bicara tentang aktivitas ya, jadi kita gunakan A. A sama dengan setengah pangkat N kali A0 ya. Jadi akhirnya tadi 300 ya, sedangkan awalnya adalah 2400. Jadi 300 itu sama dengan setengah pangkat N kali 2400 ya. Ini kalau kita pindah ruas 2400-nya ke bawah, jadi 300 per 2400 itu sama dengan setengah pangkat N.
Jadi 300 dibagi 2400 ya 1/8 ya. Jadi 1/8 itu sama dengan kalau setengah pangkat N itu kan sama dengan 1 pangkat N bakal tetap 1 dan 2 pangkat N kan gitu ya. Jadi 1/2 pangkat N. Jadi 1/8 sama dengan 1/2 pangkat N. Dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa 8 itu sama dengan 2 pangkat N ya. Jadi 2 pangkat N itu sama dengan 8. Di mana 8 itu bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 3 kan ya. Nah kalau 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat 3 maka N sama dengan 3 ya. N itu sama dengan 3. Jadi ternyata 10 tahun itu adalah 3 kali waktu paruh. Berarti waktu paruhnya berapa ya? Tinggal dibagi 3. 10 bagi 3 3,33 gitu ya. Jadi kan N itu perbandingan antara waktu yang ditanyakan dengan waktu paruh. Jadi kalau pengen tahu waktu paruh, ya tinggal waktu yang ditanyakan dibagi dengan N. Jadi 10 dibagi 3, yaitu 3,33 tahun. Jadi kita tahu ya, bahwa waktu paruhnya itu adalah 3,33 tahun. Nah, mari kita bahas salah satu contoh lagi ya. Katanya setelah 40 hari, masa bahan radioaktif itu tinggal 1/32 dari masa semula ya. Tentukan waktu paruh bahan tersebut. Nah, karena kita bicara tentang jumlah, maka kita gunakan N ya. Maka N sama dengan setengah pangkat N kali dengan N0. Katanya setelah waktu 40 hari ini, N-nya itu tinggal menjadi 1/32 dari masa semula. Jadi bisa kita tulis 1/32 N0. Itu sama dengan setengah pangkat N kali N0 ya. Ini kedua ruas ada N0-nya bisa kita coret. Jadi 1/32 itu sama dengan 1/2 pangkat N ya. 1/32 itu kan 32 itu bisa kita tulis sebagai 2/5 ya. Jadi kita bisa tulis 1/2 pangkat 5 itu sama dengan 1 pangkat N kan tetap 1 ya, 2 pangkat N ya 2 pangkat N gitu. Jadi 1/2 pangkat 5 itu adalah 1/2 pangkat N. Nah dari sini kita bisa dapat bahwa N ini sama dengan 5 gitu ya. Jadi kita dapat N-nya sama dengan 5 sehingga kita bisa menghitung waktu paruhnya berapa. Waktu paruh kan N ini kan besarnya T dibagi T setengah. Jadi T setengah ini adalah T dibagi dengan N, yaitu 40 dibagi dengan 5. Jadi waktu paruh dari bahan radioaktif ini adalah 40 bagi 5 yaitu 8 hari. Ya, begitulah pembahasan di video kali ini mengenai aktivitas dan juga waktu paruh ya dari peluruhan. Semoga dapat dipahami. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.